Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku Saya udah kesediaan untuk musik Petrus. menjagaku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk 80 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. 80 tahun karya kasih Tuhan, sehingga dari perjuangan panjang melewati penjajahan, Tuhan mengizinkan, Tuhan memberkati bangsa Indonesia boleh terbebas dari penjajah, boleh mendapatkan hak hidup, hak asasinya, hak kemerdekaannya, hak untuk menjadi sebuah bangsa yang sampai hari ini semua terus ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan, di mana kami boleh menikmati kemerdekaan, menikmati segala berkat kebaikan Tuhan, dan juga hari ini bahkan kami bisa beribadah bersama dengan tenang. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan, dan hari ini Tuhan sebagai bangsa yang telah Kau berkati dengan kemerdekaan. Di 17 Agustus ini Tuhan, kami ingin mengucap syukur untuk berkat kebaikan Tuhan dan ingin mendengarkan pimpinan Tuhan supaya sebagai Kristen di Indonesia kami boleh tahu bagaimana cara hidup yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang melaluinya nama Tuhan dipermuliakan, yang melaluinya gereja Tuhan bukan hanya sekedar hadir di Indonesia, tapi boleh jadi berkat bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Merdeka. Merdekanya kompak ya. Kalau saya katakan merdeka gitu ya, 3 kali merdeka gitu ya. Habis gitu haleluya, puji Tuhan gitu ya. Siap? Loh, siapnya nggak siap. Ya. Merdeka, 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 merdeka. Haleluya. Puji Tuhan. Wah, senang. Bersyukur kita hidup di bangsa yang merdeka. Saya setiap kali menjelang kemerdekaan buka-buka lagi file-file kemerdekaan Indonesia, melihat bagaimana hidup ini di tengah-tengah dunia ini. Saudara, kita bersyukur kita adalah bangsa yang merdeka. Dan hari ini saya mohon maaf saya nggak pakai pakaian daerah karena tahun lalu sudah pakaian daerah. Hari ini saya nekat pakai ini padahal saya biasanya tidak percaya diri dengan baju terang dan celana terang. Saya sudah berusaha berjuang sebagai bangsa merdeka. Tadi Lawrence Joyce berkata, kalau dilihat-lihat seperti company. Setelah kita bersyukur, kita sebagai bangsa yang merdeka. Nah, hari ini dalam rangka pas 17 Agustus, terus sekalian, kita bersama mari membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18 dan 19. Ya, kita baca bersama-sama saudara sekalian ya. 1 2 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, dan seperti kaki rusa, Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Amin. Saudara, menurut saudara, kehidupan kita di dunia ini, atau Indonesia hari ini, baik-baik saja, itu pilihan A, atau tidak baik-baik saja, pilihan B. A atau B? Loh, kompak. Sudah merdeka, tapi pilihannya B. Kalau menurut saudara, tambah hari, kehidupan kita itu tambah susah atau tambah gampang? Tambah susah. Gitu. Jawabannya benar ya? Tambah susah atau tambah nyaman? Tambah susah. Artinya kalau saudara suatu hari di jalan tol disalip sama truk ini,
piye kabare? Enak zamanku toh? Saudara langsung bilang, nggih Mbah. Iya. Menurut saudara hidup hari ini tidak baik-baik saja dan tambah lama tambah susah. Sesusah apa saudara? Saudara, ketika kita merdeka tahun 1945, bahkan tahun-tahun setelah kita merdeka untuk waktu yang panjang, kita itu ada dalam satu kehidupan yang tidak mudah loh. Bukan hanya ketika dalam penjajahan tidak mudah. Saudara tahu nggak bahwa nenek kita atau leluhur kita di tahun-tahun 45, 46, 47 itu ada yang pakai baju dari kain goni. Tahu nggak? Tahu ya? Ya kalau guru tahu sih. Ada yang pernah pakai kain goni, atau kain goni itu apa? Jangan-jangan anak sekarang nggak tahu kain goni. Karen tahu nggak kain goni itu apa? Nggak tahu kan ya? Nggak tahu. Kain karung. Dulu itu beras bukan seperti sekarang dibungkusnya pakai karung plastik, tapi pakai karung dari tali rami. Itu tajam-tajam. Nah itu dibuat pakaian saudara. Kalau saudara lihat di foto paling kanan itu adalah foto seorang bapak, itu bulan Juli di tahun 1947, jadi sudah 2 tahun kemerdekaan, dia masih pakai baju dari karung goni, tidak ada baju lain yang dia bisa punya. Saudara lihat ya, atasan dan bawahnya karung goni, berarti tajam-tajam ditusuk-tusuk, gitu ya. Lalu sambil ngantri makanan, itu di Salatiga. Di sebelahnya seorang ibu juga sama, lihat sarungnya itu goni, di belakang juga ada anak-anak yang pakai karung goni. Lalu kemudian mereka itu sedang antri untuk mendapatkan pakaian, itu di Tasikmalaya. Mereka sedang antri baik untuk dapat pakaian, sekaligus untuk mendapatkan jatah makanan. Zaman dahulu makanannya tidak bisa beras. Mami papi saya cerita, mami papi saya lahir tahun 1937 sama 1935. Tahu bagaimana susahnya. Dulu kalau makan itu ngantri, boro-boro bisa beli beras. Tidak punya akses untuk pangan, papan, tidak punya akses untuk pakaian, makannya itu bulgur. Hari ini bulgur dicari orang buat diet, menurunkan kolesterol. Bulgur nggak enak. Bulgur itu adalah seperti gandum yang murahan dan kasar. Dan mereka makan seperti itu di tahun-tahun kemerdekaan. Bahkan saya masih ingat saudara sekalian, papi saya itu sampai saya lahir pun, karena kami juga miskin. Maka papi saya itu kalau pakai, maaf di rumah pakai celana pendek, itu celana pendek kainnya itu dari karung terigu. Masih ada tulisannya segitiga biru. Benar nggak? Dia manggut-manggut nih. Pak Endra ya, Pak Eko ya. Betul ya? Di sini siapa yang pernah lihat papanya pakai karung terigu ada tulisannya segitiga biru? Waduh, kebangetan. Saudara adalah orang zaman now. Jadi kalau kita sekarang hari ini berkata hidup ini tidak baik-baik saja, hidup ini tambah lama tambah susah, saudara kita ini menyangkali keberadaan bahwa sebetulnya masa lalu pun bukan masa yang enak. Kemerdekaan itu bukan masa yang enak dijalani di awal, penjajahannya enggak enak. Setelah kemerdekaan pun melewati tetap situasi, air mata, kesulitan makan dan sebagainya. Jadi saya harus mengatakan saudara sekalian, setiap masa itu ada air matanya sendiri. Setuju? Saudara jangan jadi orang Kristen yang cengeng, melihat bahwa hidup tidak ada baik-baik saja lalu putus asa. Saudara di Taiwan itu ditemukan istilah generasi strawberry. Banyak generasi muda lulusannya S1, S2, IQ-nya tinggi 130-an, tetapi saudara sekalian mereka adalah generasi yang kemudian kalau bekerja baru 3 bulan, 6 bulan, lalu kemudian permisi sama bosnya. Bos, minta izin saya mau healing. Habis healing lalu hilang. Nah, itu celakanya. Dan ternyata itu bukan hanya ditemui ada di Taiwan, tapi juga di Indonesia, dimanapun juga. Generasi yang hebat, yang pintar, yang cantik, yang sehat, tapi seperti stroberi, depannya enak, segar, merah, tetapi disenggol sedikit bonyok. Dan hari ini saudara sekalian, memang dunia kita tidak baik-baik saja, tetapi jangan sampai kita lalu menjadi stroberi-stroberi yang bonyok itu. Lalu bagaimana kita melihat kehidupan hari ini? Saudara, Habakuk
tinggal di zaman di 7 Masehi, ya, abad ke-7 sebelum Masehi. Di abad 7 sebelum Masehi, raja yang memerintah kerajaan Israel Selatan adalah Yoyakim. Yoyakim anaknya Yosia. Yosia itu raja yang dekat dengan Tuhan. Pada waktu dia lihat nenek moyangnya jauh dari Tuhan, membawa berhala datang, ada di Yerusalem bahkan di Bait Suci. Maka kemudian oleh Yosia diberantas itu berhala-berhala. Tapi begitu anaknya melanjutkan, yaitu Yoyakim. Maka kemudian Yoyakim membawa kembali berhala-berhala masuk untuk disembah. Sehingga kemudian kehidupan itu begitu rusak di dalam Yerusalem. Kehidupan itu kehidupan yang tidak nyaman. Para pemimpinnya adalah orang-orang yang kemudian korupsi, menyembah berhala, berlaku tiran, menindas orang, sehingga korupsi, ketidakadilan ada di mana-mana. Itulah sebabnya saudara kalau kita lihat, kita baca di dalam Habakuk 1 dikatakan, berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Situasinya bukan situasi yang pendek, keadaan tidak nyaman yang pendek, tapi Tuhan mengizinkan, Tuhan mengatur, Tuhan menetapkan, ini dialami untuk waktu yang lama. Makanya Habakuk mengatakan berapa lama lagi? Dia sudah tidak sabar melihat itu terjadi. Apa yang terjadi? Dikatakan ayat 3, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Saudara, kekerasan di mana-mana, penindasan. Bangsa sendiri, saudara, bukan bangsa lain yang menindas. Beberapa penguasa memutarbalikkan keadaan, dikatakan dalam ayat 4, itulah sebabnya hukum tidak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan diputarbalikkan. Kalau kita baca ayat sampai titik ini, kita lihat di dunia ini terjadi keadaan seperti itu enggak? Keadilan diputarbalikkan. Orang benar, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mau hidup jujur susah, makanya tadi Loso Mario hari ini dalam rangka 17 Agustus, pengakuan dosanya panjang banget. Bahkan kalau mau didaftarin apa saja yang kita salah, itu mungkin butuh 1 bulan mendoakannya, nggak habis-habis. Kita nyuap, kita begini, waktu kita bilang, kita maunya nggak nyuap, tapi kalau nggak nyuap, ngurus-ngurus nggak beres. Betul ya? Orang yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Apalagi? Penindasan. Saudara, nggak usah ngomong penindasan yang susah-susah. Kemarin di Pati, ada demo besar-besaran. Saudara tahu? Saudara nggak tahu, saudara baca apa sih koran? Nggak ada koran lagi sekarang soalnya ya. Nggak ada. Di Pati, saudara sekalian, PBB naik 250%. Rakyat demo, lalu pimpinannya mengatakan, biarpun saya di demo 5.000 atau 50.000 orang silahkan, saya nggak takut. Waduh. Baru selesai akhirnya di demo benaran, akhirnya minta maaf, lalu kemudian baru ketahuan di tempat lain ada yang PBB-nya naik 1000%. Tapi saudara jangan ketawa-ketawa dulu, saudara lihat dulu PBB saudara lo ya. Jangan-jangan PBB saudara juga 2000%. Saudara sekalian, keadaan seperti itu dialami oleh Habakuk. Tapi yang menarik adalah kalau diawali pasal pertama itu dengan satu seruan seperti putus asa, seperti rasa komplain pengaduan ini, mengadu kepada Tuhan. Tapi yang menarik pasal 3, pasal yang terakhir di bagian akhir, dikatakan tadi itu, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun pabrikku pendapatannya turun, sekalipun kantorku malah nggak ada bonus lagi, malah gaji mau dipotong, tokoku sepi. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Aku bersuka cita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Pertanyaannya adalah, apakah Habakuk sedang berusaha untuk menipu dirinya?
menyangkali kenyataan hidup, tutup mata untuk menghibur diri. Supaya kemudian bisa bicara tenang sebagai orang Kristen, sebagai nabi. Aku nggak ikut-ikut komplain. Aku orang baik-baik. Tapi dalam hati empet. Orang Kristen hari ini begitu. Apa kabar? Puji Tuhan. Gitu ya. Kalau selalu tanya, apa kabar? Luar biasa. Karena biasa di luar. Cari uang susah, betul kan? Apa kabar? Baik sekali Musa. Ditanyain pokok doa apa? Enggak ada. Tapi dalam hati marah sama Tuhan. Dalam hati kesal, sedih, kenapa hidup seperti ini. Apakah itu yang sedang terjadi pada Habakuk? Menutup matanya, menyangkali kenyataan, untuk kemudian bisa lebih tenang menghadapi hidup ini dan lebih kelihatan sebagai umat Tuhan. Saudara, kalau kita lihat, di dalam Habakuk 2 ayat 1, Habakuk menempatkan dirinya sebagai pendoa. Dia bukan orang yang tutup mata. Dia menggambarkan dirinya seperti orang yang menjaga di menara untuk melihat dari kejauhan di horizon sana. Di padang kering yang gak kelihatan apa-apa itu. Orang yang ada di menara itu, ada di menara, kenapa? Karena dia harus menjaga benteng untuk tahu. Bila ada yang datang, maka penjaga benteng adalah yang pertama kali tahu. Entah itu musuh atau itu teman. Maka posisi penjaga benteng yang di menara atau watchtower itu, dia adalah orang yang sungguh-sungguh matanya tertuju di situ untuk ingin tahu apa yang pertama muncul di horizon itu. Dan disitulah dia gambarkan dirinya sebagai pendoa yang sungguh-sungguh mendoakan. Dia bukan tutup mata dengan penderitaan. Dia bukan tutup mata dengan masalah. Dia bukan apatis. Dia bukan marah kepada Tuhan. Tapi dikatakan, aku berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Habakuk tidak berhenti berharap pada Tuhan. Habakuk tidak marah kepada Tuhan. Habakuk tidak apatis dengan keadaan. Dan Habakuk, dalam penantiannya Tuhan menjawab. Tuhan menjawab aku, dikatakan Habakuk 2 ayat yang kedua. Dan menariknya jawaban Tuhan itu bukan sesuatu yang nyaman untuk didengar. Kalau saudara nanti membaca kitab Habakuk, saudara akan membaca Tuhan mengatakan bukan, ya sekarang saya jawab ya bebas selesai, bukan. Tuhan justru mengatakan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsamu adalah memang apa yang aku tetapkan sebagai hukuman karena pemimpinmu korup, pemimpinmu meninggalkan Tuhan, pemimpinmu dan orang-orang Israel tidak taat kepada Tuhan, hidup di dalam berhala. Saudara, internal mereka mengalami masalah tadi itu. Di eksternalnya mereka juga mengalami, karena kerajaan Babel menjadi kerajaan yang besar dan menakutkan dan ekspansi dan akan dipakai Tuhan untuk membawa orang kerajaan Yehuda ini ke dalam pembuangan. Nanti kita lihat bagaimana kemudian sebelumnya itu kerajaan utara dijajah oleh Asyur, ditangkapin lalu dibawa menjadi tawanan. Maka kerajaan selatan sedang menunggu waktu. Dan Tuhan bilang waktunya akan jalan, aku tidak akan menunda-nunda. Bahkan Tuhan juga mengatakan nantinya bahkan Babel pun Tuhan akan hajar. Saudara, di tengah-tengah situasi itu layak enggak Habakuk kemudian mengatakan, waduh situasi enggak baik-baik dan selesailah. No way out, betul enggak? Tapi Tuhan memberikan satu catatan menarik, ayat yang keempat. Mari kita baca ayat yang keempat, 1, 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Amin. Dikatakan hal untuk survive. Ketika kehidupan ini memang sudah Tuhan tetapkan seperti itu carut marutnya. Karena dosa yang dihadapi, yang dilakukan oleh bangsanya. Maka dikatakan orang benar, kiatnya satu untuk survive. Yaitu orang benar akan hidup oleh percayanya. Untuk survive,
Bangunlah imanmu yang teguh di dalam Tuhan. Untuk survive di tengah kesulitan itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Setelah itulah sebabnya Habakuk 3 ayat 2 kemudian Habakuk berkata, dengan jawaban Tuhan itu kata kalimatnya indah. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Tuhan, telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kukagumi. Hidupkanlah itu di zaman ini, nyatakanlah itu di zaman ini. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Habakuk menerima jawaban itu. Habakuk tidak menentang itu. Habakuk mengatakan, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Namun Tuhan berbelas kasihanlah kepada umat-Mu. Itulah sebabnya selesai dia menjawab itu di Habakuk 3 ayat 2. Lalu dia menjadi yakin kalau gitu hanya satu cara untuk hidup di tengah dunia yang tidak baik-baik saja ini. Yaitu apa? Bersandar pada Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah. Pohon zaitun, ternak, semua tidak menghasilkan apa-apa. Tuhan itu kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Lincah, kuat di tengah hal yang tidak mudah. Amin. Kalau gitu apa yang kita pelajari? Sekalian yang pertama, mari kita baca. 1, 2, 3. Iman kepada Allah itu tidak lumpuhkan ancaman, tidak menyerah kepada kesulitan. Amin. Apakah saudara beriman? Iman, Tuhan katakan, untuk survive di tengah hal yang tidak mudah, maka haruslah berpegang teguh beriman, percaya kepada Tuhan. Amin. Iman itu tidak lumpuhkan ancaman, tidak menyerah pada kesulitan, maka bisa menjadi seperti rusa yang dengan kekuatannya menjalani hidupnya. Life Application Bible berkata begini, perasaan-perasaan Habakuk tidak dikendalikan oleh peristiwa-peristiwa di sekitarnya, tetapi oleh iman pada kesanggupan Allah untuk memberikan kekuatan. Amin. Hari ini kalau sudah berkata Indonesia tidak baik-baik saja, dunia tidak baik-baik saja, maka jawabannya satu, yaitu bersandar pada kekuatan Tuhan. Jangan biarkan diri kita dipengaruhi oleh perasaan terhadap kesulitan yang ada, tapi ingatlah, dengarkanlah kabar tentang Tuhan dan pekerjaannya, kekuatannya, kebaikannya. Seperti Habakuk berkata, telah ku dengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu yang kukagumi. Di dalam murkamu berikanlah belas kasihan kepada kami. Amin. Yang kedua, saudara sekalian, mari kita baca 1, 2, 3. Iman kepada Allah itu hidup. Membuat kita memiliki akses untuk berbicara dengan Allah yang hidup melalui doa. Iman kita itu bukan cuma mengatakan, ya saya percaya Tuhan itu ada. Kalau itu namanya dalam istilahnya, dalam reform teologi itu disebut dengan notisia, pengetahuan. Oh ya Tuhan itu ada. Oh ya Tuhan Yesus itu anak Allah. Ya itu notisia, sekedar tahu. Iblis tahu nggak Tuhan Yesus itu anak Allah? Tahu, makanya ketika Tuhan Yesus datang ke Gadara, langsung disambut sama orang yang kerasukan setan, lalu bertanya, mengapa engkau, Yesus anak Allah, mengapa engkau datang sekarang? Belum waktunya. Jadi dia tahu nggak? Tahu. Kalau iman orang Kristen itu adalah sekedar tahu Tuhan itu ada, Tuhan Yesus itu anak Allah, dia juru selamat, sekedar tahu, itu notisia. Kalau saudara mengatakan, iya saya tahu dan setuju, itu namanya asensus. Itu juga disebut iman, tapi asensus. Yaitu persetujuan. Saya setuju Tuhan Yesus itu anak Allah. Saya setuju dia menyelamatkan. Betul. Tapi bukan itu. Iman itu adalah saya mempercayakan diri kepada Tuhan hidup saya. Kenapa? Karena Tuhan itu Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan itu Tuhan hidup. Makanya kemudian datanglah Habakuk kepada Tuhan, berdoa, berbicara, mendengarkan, dan mengikuti Tuhan yang hidup itu. Saudara, di dalam Life Application Bible dikatakan begini, Allah hidup dan mengendalikan dunia serta segala peristiwanya. Kita tidak dapat melihat semua yang Allah kerjakan dan kita tidak dapat melihat semua yang akan Allah lakukan. Tetapi kita bisa yakin bahwa dialah Allah dan dia akan melakukan apa yang benar. Amin. Itulah iman. Allah kita Allah yang hidup. Maka yang terjadi di dalam kitab Habakuk ini adalah hal yang indah. Dialog antara Habakuk dengan Allah yang hidup.
Saudara berdialog nggak dengan Tuhan di tengah-tengah hidup yang tidak mudah? Tetap datang berdoa, berdiri di menara yang paling tinggi untuk menantikan jawaban Tuhan. Jangan pernah putus asa di tengah dunia yang tidak mudah ini, karena Allah kita Allah yang hidup. Amin. Jangan pernah putus asa untuk berdoa. Yang ketiga, mari kita baca bersama-sama. Iman kepada Allah itu menjadikan kita kuat dan tangkas. Bersandar pada Allah yang Maha Kasih, Maha Hikmat, dan Maha Kuasa. Nah, ini menarik sekali, saudara sekalian. Iman kepada Tuhan itu bukan hanya iman yang hidup, tapi iman yang menjadikan kita kuat dan tangkas. Kenapa? Karena kita berimannya kepada siapa? Allah yang Maha Kasih, yang Maha Hikmat, tahu apa yang terbaik, dan Maha Kuasa, mampu mewujudkan apa yang dipikirkannya. Maka ketika Habakuk berkata, walaupun situasi tidak menguntungkan, aku akan bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara, hal itu mengingatkan saya dengan Mazmur 18, ayat 34. Raja Daud yang menulisnya. Raja Daud berkata begini, Allah itu membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di tempat tinggi. Mirip ya, sama tadi. Kakinya seperti kaki rusa, bisa berjalan di tempat yang tinggi. Maksudnya apa? Sebenarnya adalah gambaran tentang yang namanya kuat dan lincah. Kuat, lincah, dan cepat. Nah, tema kita hari ini adalah strong and agile. Agile itu dapat diterjemahkan menjadi lincah atau tangkas, cekatan. Nah, saudara sekalian, Benson Commentary mengatakan begini, cepat dan lincah itu adalah kekuatan dari seorang panglima perang. Karena kalau cepat dan lincah, dia bisa putuskan, wah kayaknya tentara yang lawan kuat, kabur. Nah, kalau orang nggak lincah, nggak cepat, kabur. Betul ya? Dihajar sama musuh, betul nggak? Maka tentara itu nggak bisa kayak jemaat kita gini. Saudara keluar, disediakan nanti makan potluck. Makan. Wah, udah dihajar dulu sama musuh. Kekuatan dari panglima dan tentara-tentara itu adalah cepat mengambil keputusan, kuat, bersegera, bisa mengantisipasi, lari atau menyerang. Lalu kemudian dikatakan juga begini, bahwa cepat dan lincah itu disebut juga a very honorable qualification buat prajurit. Prajurit boleh gede badannya, tapi kalau nggak lincah dan cepat, nggak dipilih. Karena tadi, saudara sekalian ya, kalau ayo serang musuh, serang, gitu ya. Ya, nggak bisa diandalkan. Makanya cepat dan lincah itu penting, ditambah juga kuat, karena Tuhan itu kuat. Itu gambaran tentang rusa. Saudara, Bill Gates berkata begini, success today requires the agility and drive to constantly rethink, reinvigorate, react, and reinvent. Jadi kalau mau sukses zaman ini, orang itu, baik perusahaan-perusahaan, harus menjadi yang lincah. Lincah itu apa sih? Di dalam kesulitan lagi merintis ini, wah ada kesulitan, cepat-cepat banting setir. Betul kan? Bisnis IT, banting setir, bikin restoran. Restoran sulit, banting setir, jual minuman. Minuman sulit, banting setir. Betul ya? Lama-lama setirnya dibanting beneran. Betul ya? Kalau saudara mau niru Bill Gates, bajunya kayak Bill Gates, lalu saudara banting setir, lama-lama juga setirnya capek, saudara copot, saudara banting. Enggak semudah itu yang namanya agile, betul enggak? Malah yang ada bukan agile tapi gile gitu ya. Susah banget hidup di tengah dunia ini. Tapi saudara sekalian tunggu dulu, kita bersama dengan Tuhan yang kuat, yang Maha Kasih, Maha Kuasa, yang Maha Hikmat, maka datanglah, bersandarlah pada Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, saudara sekalian, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Wujudkan iman itu melalui doa, karya, dan kesaksian bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Amin. Saudara, kalau kita ini diberikan oleh Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar doa kita, Tuhan yang di tengah situasi yang tidak baik-baik saja, memberikan kepada kita kekuatan dan ketangkasan, tempat kita boleh bersandar. Maka jangan berhenti untuk hidup buat diri sendiri. Jadilah berkat buat orang di sekitar kita, buat Indonesia. Amin.
Yeremia 29 ayat 7 berkata, mari kita baca, 1, 2, 3. Ketika bahkan akhirnya orang Israel sampai di pembuangan di Babel, Tuhan bukan hanya mengatakan jangan putus asa, tapi dikatakan usahakan kesejahteraan Babel. Doakan Babel, kesejahteraannya juga kesejahteraanmu. Maka orang Kristen bukan diminta untuk menangisi diri, putus asa, tapi manfaatkan kekuatan dan ketangkasan yang dari Tuhan untuk maksud itu. Setelah kita bersyukur di Indonesia ada beberapa pahlawan yang hebat. Salah satu yang saya kagumi, saya suka sejarah, saya suka baca-baca buku sejarah. Dan salah satu yang saya kagumi adalah John Lee, Laksamana II John Lee. Saya nggak tahu apakah saudara pernah mengenal. Salah satu keluarganya adalah jemaat di Mangga Besar, di Greenfield. Setelah Laksamana II John Lee, punya nama Yahya Daniel Dharma, nanti saya ceritakan nama itu kenapa muncul. Nama Mandarinnya adalah Lee Cheng Chuan. Lahir di Manado, lalu kemudian dia bekerja menjadi awak kapal 15 tahun di luar negeri. Menjelang Indonesia merdeka, dia melihat bahwa Indonesia membutuhkan angkatan laut yang kuat. Maka dia meninggalkan 15 tahun karyanya di luar negeri, di perusahaan asing, untuk pulang. Sebelum pulang dia mampir dulu ke Singapura, belajar bagaimana strategi untuk mengalahkan Belanda, karena walaupun itu 4 tahun 45-46 situasinya sudah merdeka, Belanda itu masih ada di perairan depan di Indonesia. Mencegah kalau ada bantuan-bantuan ke Indonesia, karena Belanda mau masuk lagi, saudara. Maka di perairan Selat Malaka dan sekitarnya itu banyak kapal-kapal Belanda, termasuk juga pesawat-pesawat terbang yang memantau. Maka Indonesia membeli 5 kapal cepat di Singapura. Dan John Lee belajar sedikit tentang hal itu, untuk dia pulang dia mendaftar jadi tentara Angkatan Laut Republik Indonesia. Dan kemudian dia diberikan tugas untuk kemudian singkat kata memimpin mengendarai menakodai satu kapal yang disebut kemudian adalah The Outlaw. Ya, The Outlaw. Ya, Outlaw, saudara. Nah, kapal itu tugasnya apa? Kapal itu tugasnya adalah dia kapalnya nggak besar, cuma 38 meter panjangnya. Kapal itu membawa hasil bumi Indonesia, entah itu minyak, entah itu karet dan sebagainya. Karena Indonesia tadi miskin, bajunya pakai karung. Maka kemudian Indonesia, hasil buminya dimasukkan di kapal Outlaw itu, lalu dia sembunyi-sembunyi menerobos barikade Belanda, dan kemudian dia masuk ke Malaka atau ke Singapura atau ke Thailand, menjual hasil bumi itu untuk ditukarkan dengan senjata, dengan obat-obatan, lalu kembali ke Indonesia dengan sembunyi-sembunyi. Maka saudara sekalian, musuhnya adalah Belanda dengan angkatan lautnya yang hebat, dengan pesawat terbangnya. Dan inilah contoh strong and agile. John Lee ini luar biasa Tuhan pakai. Dia diberikan kekuatan, kelihayan ketika kemudian harus menerobos barikade Belanda. Dia itu terkenal sekali sampai kemudian pada tahun-tahun itu dipantau sama BBC. Wah, ini berhasil Outlaw tembus barikadenya Belanda. Jadi kemudian seluruh orang dunia suka mendengarkan, tembus nggak? Tembus nggak? Tembus! Outlaw bisa menembus keluar dari Indonesia, bawa hasil buminya, dijual di Malaka, di Singapura. Lalu kemudian tembus lagi, bisa masuk ke Indonesia. Yang dia lakukan kadang-kadang sekali kalau malam hari lampu kapal dimatikan. Lalu kemudian dia siapkan bola-bola lampu, dia lemparin ke laut. Jadi kelihatan dari jauh kayak ada kapal di sono terapung-apung, padahal Outlaw-nya di sini. Belanda lari ke sana, dia tikung ke situ. Lincah ya. Itu tangkas dan cerdas. So sekalian, dia adalah seorang Kristen yang baik. Ketika wartawan majalah Life, majalah Time masuk mewawancarai dia pada masa-masa itu, mereka menemukan John Lee di kapalnya punya 2 Alkitab, Alkitab bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Dan ada tulisan-tulisan di sebelah kanan dari foto itu ada tulisan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Dia tahu siapa tempat dia bersandar, memberikan kekuatan, menerobos semua kesulitan. Itu dipasang.
Lalu kemudian di hampir seluruh dinding tempat dia, ruangan dia di kapal itu, dia tulis, "Run this ship for God, my country, and the good of humanity." Aku akan melarikan, membawa kapal ini lincah demi Tuhan, demi negeriku, dan demi kemanusiaan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Saudara, itulah sebabnya John Lee menjadi pahlawan yang dia berikan penghargaan sampai banyak oleh pemerintah. Dan dia adalah orang Kristen, seorang Chinese, seorang minoritas, tapi tahu apa gunanya dia hadir di tengah dunia. Dia disebut the great smuggler with the Bible oleh Roy Rowan. Itu wartawan dari majalah Life. Saudara, marilah menjadi berkat Tuhan di tengah dunia, di tengah Indonesia. Kita yang strong dan agile bersama Tuhan, mari kita jadi berkat buat Indonesia. Amin. Habakuk itu di dalam nama aslinya itu artinya memeluk. Tetapi dalam bahasa aslinya itu ada konotasi repetitif, artinya 2 kali peluk. Maka orang Yahudi mengatakan Habakuk itu menceritakan tentang di dalam kesulitan memeluk Tuhan. Dan di dalam kesulitan bangsanya, dia juga memeluk bangsanya. Untuk menyiapkan melewati perjalanan yang tidak baik-baik saja itu. Amin. Maukah saudara menjadi orang yang memeluk Tuhan dan memeluk bangsa ini. Berdoa dan jadi berkat buat bangsa ini. Strong and agile. Untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sempurnakanlah firman Tuhan hari ini, supaya melaluinya kami boleh dikuatkan hidup di tengah dunia yang tidak baik-baik saja. Dan supaya melalui kami ya Tuhan, kami boleh menjadi berkat buat Indonesia. Dengarkanlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.